Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Aulia Putri dengan NIM 190102537 kelas 5B dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Zulherman MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan proposal penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Judul yang saya pakai yaitu Pengaruh Motivasi dan Strategi terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan YouTube berdasarkan pembelajaran blended learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun konteks yang akan dibahas, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, bab 3 metodologi penelitian. Latar yang pertama membahas latar belakang. Teknologi digital menjadi media pembelajaran yang berperan penting untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi media YouTube sudah menjadi bagian dari kemajuan teknologi informatika. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar. Dalam hal ini, peserta didik memiliki hak untuk belajar, mengenal lingkungan dan kemampuan untuk meningkatkan hasil belajar yang tergantung pada siswanya itu sendiri. Peserta didik dalam belajar dapat mengubah tingkah laku yang dimiliki dan dapat meningkatkan pengalaman atas aktivitas yang dilakukan. Dalam pengalaman yang didapat peserta didik akan mempertajam ingatan yang dimiliki dibandingkan dengan pengalaman yang didapat hanya melalui teori. Menurut Hidayat, Ismail Muza, dan Sukaya tahun 2016. Media pembelajaran adalah alat yang dapat digunakan membantu proses belajar mengajar. Ya, makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menilai pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku, sehingga media pembelajaran berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa untuk memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru sehingga dalam materi pembelajaran dapat lebih mengingat dan membentuk pengetahuan bagi siswanya. Hasil belajar akibat dan kurang minatnya dan motivasi peserta didik serta materi pembelajaran dan cara guru mengajar yang sulit dipahami. Dalam hal ini terdapat dua faktor masalah belajar, yaitu faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Faktor dari dalam meliputi sisi intelektual, yakni kecerdasan berpikir, minat, hasil belajar siswa dan sikap yang dimiliki. Faktor dari luar dalam masalahnya belajar yaitu keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Faktor dari dalam dan luar ini sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pikir pada siswa. Menurut Stefani tahun 2006. Dari hal ini, pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa. Pembelajaran yang baik seharusnya dapat menumbuhkan minat dan dukungan dari luar maupun dari dalam untuk dapat merubah tingkah laku yang dimiliki. Dengan perubahan tingkah laku tersebut dapat merubah aspek seperti pengetahuan, sikap, keterampilan dalam pembelajaran. Poin B, identifikasi masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka dapat diketahui beberapa masalah, yakni yang pertama, meningkatkan kualitas belajar peserta didik terhadap media pembelajaran YouTube. Yang kedua, mengembangkan media untuk meningkatkan hasil belajar. Dan yang ketiga, siswa dapat memiliki keterampilan dan pemahaman dalam penggunaan media pembelajaran. Poin yang ke-C yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dapat disimpulkan bahwa peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti untuk meneliti pengaruh motivasi dan strategi terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan YouTube berdasarkan model pembelajaran blended learning. Yang poin yang D, perumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas dapat dirumuskan dalam penelitian, yaitu apakah terdapat pengaruh motivasi dan strategi terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan YouTube berdasarkan model pembelajaran blended learning. Rumusan masalah dapat diuraikan dalam penelitian, yakni yang pertama, apakah pembelajaran daring dapat meningkatkan motivasi pada hasil belajar peserta didik. Yang kedua, apakah dalam pembelajaran perlu untuk menerapkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, apakah pembelajaran daring pada model blended learning dapat meningkatkan pemahaman siswa. Poin E, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, maka tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui pengaruh motivasi dan strategi terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan YouTube berdasarkan model pembelajaran blended learning untuk mengetahui hasil yang didapat pada peserta didik. Poin F, manfaat penelitian. Penelitian mendapatkan manfaat yaitu peserta didik dapat memotivasi belajar dan strategi pembelajaran yang mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait dengan materi pembelajaran yang diberikan, serta dapat mengimplementasikan strategi yang digunakan dalam penelitian. Ini diharapkan dapat menemukan jawaban atas pengaruh motivasi dan strategi terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan YouTube berdasarkan model pembelajaran blended learning. Dan penelitian dapat memperoleh terkait penumbuhan motivasi dan strategi terhadap minat belajar siswa dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Adapun bab 2 yaitu yang poin A, deskripsi teoritis. Kajian teoritis variabel Y. Yang pertama, minat belajar siswa. Minat memegang peranan penting dalam segala hal, karena dengan adanya minat seorang anak lebih bersemangat dalam melakukan sesuatu tanpa merasa adanya paksaan, seperti yang dinyatakan pada Bloom tahun 1982, bahwa minat adalah apa yang disebutkan sebagai subjektif, relatif, afektif, yang di dalamnya termasuk minat dan sikap terhadap materi pembelajaran. Dalam kaitannya dengan belajar, Hansen tahun 1995 menyatakan bahwa minat belajar siswa erat hubungannya dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep diri atau identifikasi, dan pengaruh dari lingkungannya. Minat belajar siswa juga berpengaruh pada media apa yang digunakan, sehingga nantinya siswa dapat termotivasi untuk mau dan giat dalam belajar. Terkait dengan efektivitas penggunaan media dalam proses pembelajaran, Dikbud tahun 1992 menegaskan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, mengurangi atau menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan nalar, dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai yang ada pada diri siswa. Yang kedua, hasil belajar siswa.
Hasil belajar adalah hasil dari suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru kepada siswa atau peserta didik, menurut Ricardo dan Melanie tahun 2017. Dalam penemuan hasil dari pembelajaran yang dilakukan, guru menilai sejauh mana materi yang dipahami pada siswa sehingga nantinya dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembelajaran dan mengajar, yang menghasilkan peserta didik untuk mengetahui, memahami, mengerti, serta menerapkan pembelajaran yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan bentuk salah satu keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru kepada peserta didiknya. Menurut Nawawi, dalam Sudana dan Wasnawa tahun 2017, hasil belajar merupakan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran yang didapat dari hasil tes sesuatu pada materi pembelajaran. Dengan prestasi belajar peserta didik adalah sebuah hasil yang dicapai oleh peserta didik dapat dilakukan mengukur dengan pencapainya tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga dalam prestasi belajar peserta didik dapat meningkat karena adanya penggunaan media pembelajaran yang dimana sangat penting untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kajian teoritis variabel X yang pertama itu motivasi siswa. Motivasi adalah perasaan pribadi dan internal, merupakan salah satu kebutuhan dan keinginan di mana hal tersebut terbatas. Motivasi adalah istilah umum yang menyatakan sikap positif individu dalam aspek tertentu di lingkungannya. Motivasi memiliki fungsi untuk memberikan energi dan mengarahkan, sehingga dalam istilah lain untuk menunjukkan aspek atau kondisi motivasi tertentu dalam kebutuhan dan keinginan menurut Seven tahun 2020. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai daya pendorong untuk melakukan aktivitas belajar yang ada dalam diri dan juga dari luar individu, sehingga dapat menumbuhkan siswa untuk semangat dalam belajar menurut Monica dan Adman tahun 2017. Motivasi belajar tidak hanya sebagai pendorong untuk mencapai hasil yang baik, tetapi di dalamnya mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar menurut Puspita Sari tahun 2013, sehingga dalam motivasi belajar memiliki peranan besar dari keberhasilan seorang pada siswanya. Dalam tingkatan motivasi siswa dalam pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan belajar dan hasil belajar yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi merupakan istilah dari suatu pola atau tindakan guru kepada peserta didik dalam terwujudnya aktivitas pembelajaran di sekolah. Rohani tahun 2014. Dalam konsep strategi pembelajaran merupakan multidimensi sehingga di mana ditinjau dari berbagai sudut pandang dari dimensi perancang strategi pembelajaran, yakni pemikiran dan pengupayaan secara strategi dalam memilih dan menyusun guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Konsep strategi pembelajaran dan mengajar meliputi beberapa hal, yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku belajar. Yang kedua, menentukan pemilihan terhadap pendekatan masalah belajar. Yang ketiga, belajar mengajar. Yang ketiga, metode. Dan yang keempat, teknik belajar dan mengajar serta dalam norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar dan mengajar menurut Segala tahun 2009. Yang ketiga, blended learning. Media pembelajaran yang menarik akan lebih menarik minat, perhatian, dan pemahaman terhadap informasi yang disajikan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah alat yang membantu dalam proses belajar dan mengajar sehingga tujuan belajar mandiri dapat tercapai. Salah satu media yang dapat digunakan memiliki kepentingan baik dari bentuk, tampilan, maupun cara penggunaannya. Salah satunya adalah e-learning. E-learning dan peran teknologi dalam pembelajaran di sekolah merupakan hal yang penting dalam perkembangan akademis.
Blended learning bertujuan menggabungkan e-learning dengan pembelajaran tradisional, sehingga bahwa metode blended learning dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning dapat digambarkan untuk memfasilitasi antara penyampaian materi, pengajaran, dan pembelajaran. Metode blended learning dengan menggunakan media interaktif menjadi solusi untuk menyesuaikan gaya belajar sehingga dapat bertujuan untuk membangun keseimbangan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Itu penelitian yang relevan. Fitriazana tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Penggunaan YouTube Terhadap Minat dan Motivasi Belajar Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran matematika penggunaan YouTube guna terhadap minat dan motivasi siswa. Yang kedua, menurut Juitania Gede Adiguna tahun 2020, dampak penggunaan YouTube terhadap minat belajar bahasa Inggris mahasiswa Universitas Pamulang. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan konten YouTube sebagai media ajar terdapat minat belajar bahasa Inggris. Poin C, kerangka berpikir dalam penerapan pembelajaran untuk memotivasi dan menggunakan strategi saat pembelajaran berlangsung, sehingga dengan melalui media pembelajaran yang harus peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar untuk mengonsep materi pembelajaran yang telah diajarkan. Berikut ini tampilan kerangka berpikir yang menunjukkan proses melandasi yang dilakukan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama input, permasalahan yang diteliti, yang kedua proses, solusi yang ditawarkan, dan yang ketiga output, hasil yang diharapkan. Poin yang D yaitu hipotesis penilaian. Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut. AO, tidak ada pengaruh yang signifikan pada pembelajaran berbasis problem-based learning dan pemahaman terhadap penggunaan media pembelajaran. H1, terdapat pengaruh penggunaan pembelajaran berbasis problem-based learning dan pemahaman terhadap penggunaan media pembelajaran. Adapun bab 3 yang membahas dengan metodologi penelitian, yang A, tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian untuk menganalisis bagaimana tujuan penelitian yang dilakukan untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi dan strategi terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan YouTube untuk meningkatkan hasil belajar. Yang B itu tempat penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Jalan Raya Pulau Gebang nomor 99 RW 6 RT 6 Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan ini, alasan penelitian memilih tempat penelitian di Sekolah Dasar Negeri Pulau Gebang 16 pagi adalah karena dalam metode pembelajaran daring menggunakan media YouTube. Yang C, metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini pendekatan digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif eksperimen, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode blended learning. Dalam metode ini tidak menggunakan kelas pembanding karena hanya ada satu kelas untuk dijadikan penelitian tersebut. Poin D, populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono dalam Hermawan tahun 2019, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik kualitas yang ditentukan oleh peneliti untuk dipahami dan setelah itu ditarik kesimpulannya. Tetapi dalam karakteristik ini memiliki subjek atau objek tersebut, populasi dalam penelitian ini, sehingga terjadi pada peserta didik kelas 4 Pulau Gebang 16 pagi. Sampelnya menurut Mohpanbundu dalam Hermawan 2019, sampel merupakan bagian objek atau subjek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel sesuai dengan kualitas karakteristik populasi dapat mengakibatkan penelitian menjadi sulit dipercaya dan kesimpulannya tidak dapat dipastikan atau keliru. Maka dari itu, pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik populasi. Pengumpulan data.
Instrumen variabel terikat, definisi konseptual, keterlibatan siswa merupakan hal yang dalam pencapaian prestasi pada bidang akademik karena siswa dapat mempengaruhi proses belajar agar peserta didik menjadi lebih baik dan melibatkan dirinya dalam pembelajaran yang dipelajari. Yang kedua, hasil belajar peserta didik merupakan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran terhadap hasil dengan materi yang dipelajari. Definisi operasional, keterlibatan dalam penelitian hal ini merupakan salah satu keaktifan peserta didik dalam proses keberlangsungannya kegiatan pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar dalam penelitian ini yakni pemahaman konsep peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan strategi dari pengamatan blended learning. Adapun poin E, teknik pengumpulan datanya secara definisi konseptual itu pembelajaran berbasis blended learning adalah pembelajaran yang seorang guru lakukan untuk menarik minat, perhatian, dan pemahaman terhadap informasi yang disajikan kepada peserta didik. Sehingga dalam pembelajaran atau penjelasan materi ini, guru memberikan pemahaman kepada peserta didik sehingga nantinya peserta didik dapat memahami konsep tersebut. Yang B, definisi operasional yaitu blended learning yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mempersiapkan media pembelajaran dalam daring maupun tatap muka sehingga guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam interaktif antara guru dan peserta didik. Yang F, teknik analisis data. Teknik analisis data dapat menunjukkan pada kegiatan pengorganisasikan data dalam susunan tertentu dalam rangka pengumpulan data. Kemudian dapat disimpulkan untuk masing-masing masalah atau hipotesis dalam penelitian maupun keseluruhan masalah yang ingin diteliti. Menurut Burhan Bungi tahun 2001. Dan analisis data harus mengetahui yang pertama deskripsi data, yang kedua penguji persyaratan analisis, yang ketiga penguji hipotesis. Adapun poin yang terakhir yaitu hipotesis statistik. Hipotesis menggunakan uji satu pihak kanan untuk kesamaan dua rata-rata, yaitu HO sama dengan U1 lebih kecil daripada U2. H1 sama dengan U1 lebih kecil daripada U2. Sekian presentasi laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.